Salam, selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara yang diberkati Tuhan. Puji syukur kita ucapkan atas kebaikan dan kemurahan Tuhan yang telah membangunkan kita pada pagi hari yang indah ini, sehingga kita bisa melihat dan merasakan serta menerima anugerahnya yang luar biasa berupa napas kehidupan. Sebelum mengawali segala aktivitas kita hari ini, bersama saya Vikaris Meliani STH, hari ini Sabtu tanggal 16 Desember 2023, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita membaca dan mendengar bagian dari kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, peliharalah hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, sehingga melalui firman-Mu ini, kami boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah, serta diberkati. Dengan demikian, akal budi, hikmat, dan pengertian dapat menerangi jalan dan menjadi terang bagi kaki kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita hari ini berdasarkan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis yang terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu Habakuk pasal 3 ayat 7 hingga yang ke-19 dengan perikop doa Nabi Habakuk yang demikian bunyinya. Aku melihat kemah-kemah orang Kusian tertekan, kain-kain tenda tanah Midian menggetar. Terhadap sungai-sungaikah ya Tuhan, terhadap sungai-sungaikah murka-Mu bangkit, atau terhadap lautkah amarah-Mu, sehingga Engkau mengendarai kuda dan kereta kemenangan-Mu. Busur-Mu telah Kau buka, telah Kau isi dengan anak panah. Engkau membelah bumi menjadi sungai-sungai. Melihat Engkau, gunung-gunung gemetar, air bah menderu lalu, samudra raya memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. Matahari, bulan berhenti di tempat kediamannya, karena cahaya anak-anak panah-Mu yang melayang laju, karena kilauan tombak-Mu yang berkilat. Dalam kegeraman, Engkau melangkah melintasi bumi, dalam murka Engkau menggasak bangsa-bangsa. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umat-Mu, untuk menyelamatkan orang yang Kau urapi. Engkau meremukkan bagian atas rumah orang-orang fasik, dan Kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan. Engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri kepala laskarnya, yang mengamuk untuk menyerahkan aku dengan sorak-sorai, seolah-olah mereka menelan orang tertindas secara tersembunyi. Dengan kuda-Mu Engkau menginjak laut, timbunan air yang membuih. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku, mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Ibu Bapa yang diberkati oleh Tuhan, kitab Habakuk adalah kitab singkat yang hanya berjumlah 3 pasal. Kitab ini berisi keluhan dan doa-doa Habakuk kepada Allah. Habakuk merupakan seorang nabi atau imam pada masa kerajaan Yehuda. Habakuk berbicara tentang zaman yang penuh dengan kekerasan, peperangan, ketidakadilan, penindasan,
dan ketiadaan hukum di Israel, Nabi Habakuk juga mempertanyakan mengapa Allah seolah-olah diam dan membiarkan penderitaan bangsa itu. Dan bahkan dengan rinci, Nabi Habakuk menggambarkan dalam doanya tindakan Allah dan kemahabesarannya dalam amarahnya, sekaligus menggambarkan masa-masa sulit kehidupan di zamannya. Ibu bapak saudara yang diberkati Tuhan, kita bisa berdoa dalam keluhan kepada Allah seperti Nabi Habakuk. Situasi yang sulit, keadaan yang rumit, serta kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian, juga kekacauan, juga kita alami di zaman yang semakin maju ini. Apa yang bisa kita pelajari dari Nabi Habakuk? Pada pasal 1 dan 2 sebelumnya, kita bisa membaca doa Nabi Habakuk penuh dengan keluhan dan aduan serta kekesalannya. Tetapi pada pasal ketiga yang menjadi pokok penting renungan kita hari ini, kita membaca pada ayat ke-16 hingga yang ke-19. Nabi Habakuk memuji Allah bagaimanapun dan seperti apapun yang diterima olehnya dan bangsanya pada saat itu. Keputusan dalam akhir dari ucapan doanya ini menjadi contoh hidup orang beriman, bahwa sekalipun mengeluh dan mengadu, ia tetap memilih memuji, bahkan sekalipun dalam keadaan itu ia mempertanyakan kuasa Allah, tetapi dia juga memilih untuk tetap percaya. Bahwa dengan demikian hal yang sama juga dialami oleh kita pada masa kini. Dalam keadaan zaman seperti ini, seperti saat ini, sakit penyakit, kita mendengar berita di mana-mana ada bencana alam, peperangan. Tetapi dalam keadaan itu Allah tetap meloloskan dan menyelamatkan kita. Maka dengan demikian kita boleh mencontohi hidup Nabi Habakuk, agar kita senantiasa memuji dan memuliakan Allah dalam keadaan apapun. Kita boleh saja bebas berdoa menyampaikan apa yang ada di dalam hati kita. Tetapi kita tidak boleh lewat atau melebihi dari yang seharusnya. Yaitu kita harus tetap mengingat kemahabesaran Allah di dalam setiap peran kita di kehidupan ini. Maka oleh sebab itu, sampaikanlah doa dan keluhan kita kepada Tuhan dengan tidak melupakan untuk tetap memuji dan memuliakan namanya terhadap apapun yang menjadi resiko yang telah kita terima di dalam hidup kita, bagaimanapun pahitnya. Sehingga dengan demikian kita menyatakan kemuliaan Allah di dalam kelemahan, keterbatasan hidup kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, betapa baiknya Engkau yang telah menyelamatkan kami. Anugerah kasih karunia-Mu yang senantiasa kami terima sudah benar-benar meneguhkan iman dan pengharapan kami. Belajar dari Nabi Habakuk, kami mempercayai bahwa Engkau selalu setia dan tidak pernah meninggalkan kami. Oleh karena itu, kami yakin dan percaya kuasa-Mu nyata. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Bersama ini kami berdoa untuk semua pendeta, penatua diakon, penginjil, pikaris, dan semua yang terlibat dalam pekerjaan dan pelayanan penginjilan-Mu. Tuhan berkati dan sertai, agar kami boleh tetap setia dalam pelayanan ini. Berkati pula gereja kami, Gereja Kalimantan Evangelis, dari tingkat sinode resort hingga ke jemaat-jemaat, agar di mana pekerjaan pelayanan serta penginjilan-Mu dinyatakan, dapat semakin memuliakan nama-Mu. Secara istimewa kami berdoa untuk jemaat Ika Jori Makonjung, agar Tuhan berkati sertai, sehingga menjadi jemaat yang terus memuliakan nama Tuhan. Lawat, pulihkan,
dan nyatakanlah kuasa kasih-Mu di tengah-tengah kehidupan mereka, baik atas keluarga, sanak saudara mereka, bahkan mereka sebagai suami, sebagai istri, maupun sebagai anak. Sehingga dalam tugas tanggung jawab mereka, mereka boleh terus melakukan segala sesuatunya berdasarkan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk yang sakit, yang menderita, mereka yang kekurangan, mereka yang dalam kesedihan, maupun mereka yang dalam keputusasaan. Pulihkan dan sembuhkanlah mereka. Kami berdoa untuk pemerintahan dari tingkat pusat sampai daerah-daerah. Tuhan berkati agar setiap rencana, program, harapan, baik segala usaha, upaya dapat boleh berjalan dan terlaksana dengan baik. Dengan demikian, segala sesuatunya boleh berjalan sesuai dengan rencana-Mu. Bapa, inilah doa kami yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, tapi kami percaya Tuhan mengetahui isi hati kami masing-masing. Kami alaskan doa kami ini di dalam doa yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.